Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada bab sebelumnya kita masuk dalam bab teks eksplanasi. Sebelumnya kita sudah membaca ataupun sudah kita bahas tentang pengertian teks eksplanasi. Artinya kejadian atau peristiwa yang sudah terjadi. Pada bab tentang teks eksplanasi ini kemarin anak-anak sudah menjelaskan ataupun sudah menggambarkan tentang terbentuknya Kabupaten Bandung. Kemudian sudah Mr. arahkan untuk mencari secara detail tentang perkembangan Kota Pekanbaru. Nah, tentunya anak-anak sudah mengumpulkan tugasnya. Pada kesempatan ini ada kegiatan di 5.1 disampaikan di situ adalah apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Nah, ini sudah pernah kita bahas, bahkan sebelumnya sudah bisa sampaikan. Kemudian, mengapa teks bertopik sejarah Kabupaten Bandung disebut teks eksplanasi? Nah, mengapa? Kan tentu ada alasan, tentu ada penggambarannya. Kemudian, tuliskanlah sekurang-kurangnya 3 topik yang mungkin dikembangkan berkenaan dengan fenomena berikut. Fenomenanya alam, apa topiknya? Ya, kemudian fenomenanya sosial, kemudian budaya. Nah, ini di halaman 130 anak-anak diberikan berbagai macam tugas, namun tentunya tugas ini bukanlah tugas untuk memberatkan antum semuanya. Baik, kita akan masuk ke dalam pokok pembahasan ciri-ciri teks eksplanasi. Di halaman 130 disampaikan di situ ada sebuah cerita tentang energi, ya, tentang energi. Kemudian di kegiatan 5.2 disampaikan di situ, jawablah pertanyaan berikut, katanya di sini. Bagaimana ciri umum dari teks eksplanasi? Nah, ini sangat mudah sekali karena sebelumnya anak-anak sudah bisa sampaikan dan kemudian anak-anak sudah paham. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan hubungan kausalitas dalam teks eksplanasi? Nanti bisa anak-anak tengok di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian, yang ketiga, apa fungsi fakta dalam teks eksplanasi? Tentu dalam sebuah peristiwa yang menjadi dasar untuk mengembangkan cerita itu adalah fakta. Misalnya terjadi kecelakaan, berapa orang meninggal, berapa kerusakan dari sepeda motor itu atau dari mobil itu. Artinya ini fakta. Di mana jalannya, ya, dengan siapa dia tabrakan. Inilah fakta. Kemudian pada kesempatan itu juga yang A ada sebuah cerita sama B dan C. Ini dijelaskan di sini apakah teks tersebut termasuk ke dalam eksplanasi, ya atau bukan? Apa alasannya? Kalau secara garis besar tadi sudah bisa sampaikan, teks eksplanasi merupakan kejadian ataupun peristiwa. Ya, nah ini sudah nampak kan? Sudah terbayang kan? Ada tiga topik cerita yang sudah dibuatkan di halaman 132 itu. Nah, ada tugas anak-anak. Anak-anak dari teks A, teks B, teks C bisa anak-anak lihat. Kemudian anak-anak jawab, apakah teks A itu termasuk dalam teks eksplanasi? Kalau iya, tinggal anak-anak contreng dan berikan alasannya. Kalau bukan, anak-anak contreng bukan dan berikan juga alasannya. Sama dengan yang C. Ya, baik. Pada kesempatan ini dalam kita membahas ciri-ciri teks eksplanasi, bisa harapkan anak-anak sudah paham semuanya. Nanti bisa di sharing ataupun bisa kita tanya jawab melalui Telegram
supaya dalam pembahasan ini anak-anak tahu tentang teks eksplanasi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang besar mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.